Jadi Bapak Uskup, kami ini merasa bersyukur sekali Bapak Uskup hubungi kami. Artinya Tuhan memakai tangan kami. Kami sangat-sangat bersyukur bisa partisipasi di sini. Jadi saya rasa semua yang partisipan, yang ikut membangun ini juga merasa bersyukur seperti kami. Bahwa kita itu dipakai tangannya untuk membangun ini gitu. Artinya Tuhan memilih kita semuanya. Jadi tadi Bapak Uskup menyampaikan ada yang kontraktor, ada yang membantu alat berat dan segalanya. Itu bersyukur sekali bisa dipakai tangan kita. Artinya Tuhan memilih kita untuk dipakai. Lalu juga tadi Ibu Juli bilang di masa pandemi ada orang yang mau jadi donatur. Jadi mungkin sedikit saya perlu sharing. Memang udah malam, tapi sedikit barangkali ini berguna bagi umat, bagi semua. Kami adalah orang awam biasa. Jadi bagaimana kami bisa menjadi donatur? Awalnya kami biasa-biasa. Tapi setiap kali kami merasa bersyukur pada Tuhan. Biasanya kita kalau lagi dapat rezeki ya, pasti senang. Pasti bilang Tuhan baik, terima kasih, bersyukur. Wah, mungkin syukuran seperti itu. Kalau kita dapat seperti itu berulang-ulang, lalu apa sih yang kita lakukan? Ini yang saya sedikit sharing. Jadi begini, kami sepakat sekeluarga, kalau kita lagi senang, ya kan, kita lihat saudara-saudara kita yang agama Kristen, Protestan. Mereka itu melakukan perpuluhan, tapi di gereja Katolik tidak ada. Tapi tidak ada salahnya pada waktu kita mendapatkan syukur, entah kecil, entah besar, itu kita sisihkan. Itu yang kami lakukan. Mungkin ini berbagi sedikit bagi terutama umat Katolik. Kita udah dapat 90%. Waktu itu jadi kita punya 10% kan. Itu kita udah lebih dari cukup dapat 90%. Itu yang kami rasakan. Jadi 10% itu kami tabung. Jadi kita punya 2 tabungan. Tabungan yang satu adalah milik kita. Tabungan yang satu adalah milik Tuhan Yesus. Kami mengatakan seperti itu. Jadi kita bilang ini uang Yesus gitu. Disitulah kami mulai dari kecil-kecil. Dulu kami bukan pengusaha, kami pekerja. Tapi mulai dari yang kecil kami lakukan seperti itu. Ya, sedikit kami bisa lakukan, membantu, sedikit membantu. Luar biasa, sampai satu hari kami berkembang menjadi pengusaha. Mau tahun 98 baru kami melakukan tabung-tabung itu belum begitu besar. Mau tahun 98 usaha kami jatuh. Usaha kami jatuh karena krisis moneter. Kami bergerak di bidang infrastruktur. Kalau sekarang infrastruktur lagi maju. Tapi tahun itu infrastruktur stop total. Sehingga perusahaan kami masih kecil, kami harus mem-PHK karyawan. Jujur saja, kami tidak punya penghasilan. Sampai kami sendiri, buat uang kami sendiri, boleh kata habis. Bahkan sampai pernah mau bayar uang perpanjangan STNK, nggak punya uang. Ini saya sharing. Ini adalah kenyataan hidup kami. Waktu itu kami tidak bisa, jadi kami harus menjual mobilnya. Kami jual, kami makan dari aset yang ada. Tapi kami punya uang, yang uang Yesus, yang 10% itu. Setiap kali kami butuh uang, kami berdoa, Tuhan Yesus, apakah saya boleh pinjam? Setiap kali, karena namanya di rekening nama kita, tapi apakah saya boleh pinjam? Tidak pernah dijawab, tapi tidak pernah memang bisa. Apa yang terjadi? Ada saja kami dapat uang, lalu misalnya ada orang bayar hutang atau apa, itu
sehingga kami jalan terus. Sampai satu hari, karena itu berjalan tahun ya kan. Setelah berjalan 2 tahun, kami makin jelek kondisinya. Akhirnya saya mengatakan sama suami satu hari, kita mengatakan gini, wah kayaknya nggak bakalan deh kita nggak pakai. Pasti kita kepake deh. Nggak mungkin, kita udah nggak tahan seperti ini. Tapi saya takut. Apakah kamu takut? Kalau satu hari kita udah pinjam ini nih ya, kita nggak bisa balikin deh. Usaha udah nggak jalan, kerjaan udah nggak ada. Jadi kalau kita pinjam terus kita nggak bisa balikin, satu hari waktu kita menghadap pada Tuhan Yesus katakan, apa? Kamu per bulan mana? Kita nggak bisa balikin. Apa yang kita lakukan? Lalu kami menghadap pada Romo Paroki. Kami menyampaikan, Romo kami punya tabungan ini, kami ingin sumbangkan pada gereja saja. Lalu Romo Paroki heran, di masa krisis, di masa susah, ada orang datang mau nyumbang. Lalu kami mengatakan memang ini adalah tabungan kami yang untuk perpuluhan kami. Akhirnya apa yang Romo Paroki mengatakan waktu itu, kita gereja belum bangun. Jadi belum, akhirnya dibelilah satu ruko untuk pelayanan seksi sosial. Waktu itu saya mengatakan, inilah terakhir hidupku bisa melayani Tuhan. Jadi saya lakukan dengan tenaga, ya sudah kita beli ruko, lalu dengan tenaga, semua kita lakukan karena saya pikir terakhir kali. Memang iman terlalu kecil dan ini sangat manusiawi sekali. Apa mau? Setelah itu berjalan, setelah saya serah terima, bisnis kami jalan lagi. Kami dipanggil, jadi karena kami berurusannya dengan PU dan lain-lain, waktu itu PU manggil lagi. Bisnis mulai jalan lagi pelan-pelan. Tapi apa yang kami berikan itu, dalam 9 bulan kami mendapatkan keuntungan kembali uang itu. Jadi ini adalah saksi hidup dari saya. Dan sejak itu saya melihat kalau kita setia kepada Allah, Allah lebih setia daripada kita. Dan Tuhan, kalau sebaik apapun kita, Tuhan lebih baik dari kita. Dari situ kita menata lagi, kita bisnis mulai jalan lagi, terus kita lakukan terus menerus, selalu kami tabung. Jadi perpuluhan ada tabung. Sehingga di masa pandemi, memang bisnis tidak sebagus sebelum pandemi, tapi kami punya tabungan pada waktu sebelum pandemi. Itu yang kami bisa lakukan. Dan kalau kami melihat kembali ke belakang bahwa Allah itu luar biasa, setiap kali langkah kami Tuhan bimbing. Tuhan tuntun terus. Itu yang perlu ini. Dan juga kami melihat apa yang telah kami beri pada waktu yang kami bilang pada waktu kami sulitnya tahun 98, Tuhan ganti bukan berlipat-lipat, puluhan kali lipat, mungkin ratus kali lipat. Ini tidak pernah terpikir oleh kami kalau memberi itu agar Tuhan mengganti, tidak sama sekali. Karena kita bisa memberi adalah karena Tuhan dulu memberi kepada kita. Yaitu yang saya bilang 90% kita, 10% untuk lagi kegiatan bagi Allah. Jadi mungkin ini sharing kenyataan hidup. Jadi kalau melihat seperti itu, ini mungkin juga berguna bagi yang lain, sehingga jangan kecil hati membantu melayani gereja, membantu yang perlu dibantu, ya kan, karena Tuhanlah yang akan membantu kita, menuntun kita. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Uskup, terima kasih karena sapaannya dan juga karena Bapak Uskup melibatkan kami di sini sehingga kami bisa lakukan sesuatu bagi Allah kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, sederhana saja. Semoga berguna bagi yang lain. Jadi pertama mungkin pakai kapela ini untuk kalian berdoa, membina relasi dengan Allah.
doa melalui Bunda Maria, tapi juga berdoa pada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, jangan takut menjadi donatur, karena Tuhan akan melipat gandakan apa yang kalian lakukan. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Jansen dan Ibu Magdalena. Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya untuk kita santap malam.